Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah meridhoi kita semuanya untuk bisa senantiasa menghadiri majlis-majlis yang mulia yang mendatangkan keberkahan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian amal-amal salih setiap harinya. Untuk itu marilah kita semuanya berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita. Kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Maka kita berusaha mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan segalanya agar kita bisa maksimal di dalam menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana Allah membukakan selebar-lebarnya pintu maghfirah, pintu rahmat, dan segala macam kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu itu semuanya harus kita persiapkan, baik secara fisik, baik secara mental maupun yang lain yang mendukung, agar supaya kita bisa memaksimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan di dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Terutama kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanda kita beriman dan bertakwa kepada Allah adalah senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk melakukan amal-amal salih yang ada di depan kita. Sesuatu yang sudah pasti pahalanya, sesuatu yang sudah jelas di depan mata, akan sangat disayangkan kalau itu semuanya terluput dari kita. Ya, sering kami sampaikan, pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita yang sebenarnya bisa kita raih dengan mudah. Akan tetapi karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kita tidak bisa merengkuhnya. Kenapa hal tersebut tidak bisa kita raih? Ya karena kita tidak mempersiapkan diri, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membuat mudah urusan kita untuk bisa melakukannya. Kalau kita berusaha mempersiapkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan segala yang diperlukan, insyaallah Allah akan mempermudah langkah-langkah kita dalam segala macam hal sebenarnya. Dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, semuanya harus dimulai dengan persiapan, niat yang ikhlas. Kepengin memperbaiki diri, niatkan memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, berusaha
untuk menjadi orang yang lebih baik, Allah akan mempermudah jalannya. Tapi kalau tidak ada persiapan, tidak ada niat yang benar, maka Allah tidak akan mempermudah jalan kita. Itu secara umum ya, langkah kita di dalam rangka menyambut bulan Ramadan, menyambut kebaikan yang ada di depan mata. Kita tentu tidak bisa memastikan, panjenengan semuanya tidak bisa memastikan umure siana setengah bulan maning apa ora. Gimana betul? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Akan tetapi secara kasat mata pada hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan sampai kita mendapati bulan Ramadan, di mana itu adalah kesempatan kita untuk banyak mengurangi dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kita persiapkan, jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan kita terlalu sibuk, yang dipikir apa? Badannya sing dipikir nggih, sehingga ngodene di bulan Ramadan tambah kencang sehingga ora cover traweh ya, ketunggul ngodenya hawan terlalu kesel sehingga malamnya tidak taraweh, alasannya kesel nyong traweh nang omah baik. Itu. Ini karena apa? Karena kurangnya persiapan. Ya monggo, masing-masing orang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Semua orang sibuk. Ya semua orang yang punya tanggung jawab, pasti dia mempunyai rasa bagaimana caranya agar kita bisa hidup normal. Ya, untuk bisa menjalani kehidupan di dalam dunia untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakatnya. Senantiasa berusaha untuk menjadi manusia yang normal. Sehingga kalau kita beralasan sibuk ataupun segala sesuatu yang lain, semua kita mengalaminya. Ya, semuanya kita mengalaminya, kita semuanya mempunyai problem atau masalah sendiri. Masing-masing orang pasti ada permasalahan dalam kehidupannya. Hanya permasalahannya berbeda. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita wajib percaya bahwa kita akan diberi ujian oleh Allah. Ya. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya yang kurang lebih artinya, apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan aku beriman, ya, lalu kamu tidak akan diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang sangat berat. Itu kurang lebih maknanya seperti itu. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka siap-siap kita akan diuji. Dan seorang yang beriman, ketika datang ujian kepadanya, dia akan senantiasa bersabar, senantiasa mengatakan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah dalam segala macam permasalahan. Sehingga ketika kita terluputkan akan sesuatu, maka kita tidak akan begitu menyesali. Ya, kalau kita misalnya harusnya mendapatkan rezeki, ternyata rezekinya melayu misalnya, ya. Seorang yang beriman akan istirja, dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hati menyamakan, ini berarti belum rezeki saya. Itu contoh yang paling mudah. Itu ketika kita menderita sakit misalnya, belum diberi kesembuhan, Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi. Hanya kita mau bersabar agar supaya senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan penyakit yang ada dalam diri kita. Ya, sehingga kita bisa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah lah zat yang memberi kesembuhan. Sementara manusia hanya sebagai perantaranya saja. Begitu juga ketika ada permasalahan-permasalahan lain, senantiasa istirja, ya, senantiasa introspeksi, muhasabah. Kenapa Allah memberikan ujian kepada saya seperti ini? Muhasabah. Allah pengen menegur kita
agar tidak terlarut-larut dalam kesalahan dan dosa sehingga Allah menegur kita. Kita harus senantiasa muhasabah ketika kita ditimpa musibah. Jamaah rahimakumullah, itu mukadimah dari kami. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Quranul Karim surat Al-Hijr, ya. Ayatnya kemarin kalau nggak salah sampai di sini, ayat yang ke-25. Saya ulangi sedikit. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Dan segala sesuatu tidaklah segala sesuatu kecuali khasanahnya, perbendaharaannya ada di sisi kami. Artinya segala sesuatu itu perbendaharanya, stoknya itu ada pada Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala macam urusan di dunia. Lalu Allah melanjutkan, wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan qadar yang diketahui, dengan ketentuan yang diketahui. Misalnya dalam urusan dalam kehidupan kita, hujan misalnya, yang namanya air itu Allah yang mengetahui berapa jumlah air yang ada di bumi kita. Secara umum jumlah air yang ada di bumi adalah tetap, selamanya tetap. Baik itu yang berbentuk air laut, berbentuk air sungai, berbentuk es, ya, berbentuk salju, berbentuk awan, itu semuanya tetap dalam keadaan tetap. Itu menurut ilmu alam. Dan di sini Allah menyatakan illa indana khazainuhu, dan tidaklah Allah menurunkan itu kecuali dengan qadar, dengan ketentuan yang diketahui, di mana Allah akan menurunkan hujan lebat, di mana Allah akan menurunkan hujan gerimis, di mana Allah akan menurunkan hujan salju. Itu semuanya adalah dengan ketentuan Allah, dengan ilmu Allah. Ya, ada hujan yang mendatangkan manfaat, ada hujan yang mendatangkan bencana. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Makanya Allah disebut Rabbul Alamin, pemelihara yang mengatur seluruh alam. Ya, tidak ada orang yang bisa menurunkan hujan, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menyetop hujan, tidak ada. Tidak ada syaitan atau malaikat pun yang bisa memberhentikan hujan atau menentukan hujan ada di mana, tidak ada. Ya, itu semuanya adalah kehendak Allah tabarak wa ta'ala. Ini yang harus kita imani. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita harus mengesahkan Allah di dalam segala macam hal-hal yang sifatnya hanya Allah yang mampu, ya, yang mampu. Allah lah yang menyembuhkan penyakit, Allah lah yang mengatur peredaran bintang, Allah lah yang membuat tumbuhan berbuah berbunga, yang panen dan yang tidak panen. Itu semuanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang membuat sebuah daerah itu subur, sebuah daerah itu kering kerontang, sebuah daerah kekeringan, sementara di tempat lain kebanjiran. Ini maksudnya Allah Rabbul Alamin ini seperti ini. Ya, Allah menurunkan segala sesuatu dengan qadarnya, dengan ketentuannya, dengan ukurannya. Allah menurunkan otak manusia, menciptakan otak manusia, memberikan kita otak, memberikan kita akal, memberikan kita hati sesuai dengan ketentuannya. Akal kita tidak akan bisa nembus hal-hal yang di luar kemampuan akal yang sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya. Semuanya dengan qadarnya. Ya. Ya, kita kemarin sudah di ayat yang sebelumnya juga Allah menjelaskan seperti itu. Semuanya ada batasnya. Ya, likulli ummatin ajal. Ya, bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Ya.
Orang semuanya yang kaya itu ada batas waktunya. Ketika kita sedang menjadi pemimpin ada batas waktunya. Ketika kita masih gagah, masih sehat ada batas waktunya. Mangsane ngedrop ya, ngedrop itu segagagahe wong ya, nanti ada masanya. Jadi jangan sombong ya. Jangan sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Itu semuanya adalah sudah dikeluarkan oleh Allah dengan qadar yang diketahui. Ada batasannya semuanya. Lalu Allah melanjutkan wa arsalna riyah lawaqiha. Lalu Allah menurunkan angin. Maaf, Allah mengutus. Ya, kalau air diturunkan, kalau angin diutus. Ternyata angin itu ada yang perintah. Gini betul? Iya, bukan sembarang, tidak sembarang. Allah yang mengutus, ini bahasa Allah. Wa arsalna riyah, dan kami telah mengutus angin. Angin itu bergerak bukan atas kehendak sendiri, akan tetapi diutus oleh Allah, diutur oleh Allah. Ya, ada angin laut, ada angin darat, ada angin sepoi-sepoi. Ya, kalau di daerah Arab sana anginnya panas. Ya, itu. Hanya dengan kalau di daerah Arab ketika bulan-bulan Juli Agustus itu anginnya kayak angger panjenengan obong bata. Itu anginnya semromong. Itu karena memang udaranya sangat panas. Itu kalau bulan-bulan Juli Agustus, Agustus puncaknya, Juli Agustus puncaknya. Nanti ke September ke sana sudah mendingin. Kalau sekarang daerah Arab sedang musim dingin, ya kadang masih beku, bahkan ada di beberapa daerah Arab itu ana hujan salju. Panjenengan masih ingat di antara tanda-tanda kiamat? Masih ingat namanya? Ya, tidak akan terjadi kiamat sampai daerah gurun Arab akan menjadi padang rumput. Ya, tidak akan terjadi kiamat sebelum nanti daerah-daerah gurun menjadi padang rumput. Dan subhanallah, tahun-tahun belakangan ini daerah Arab sana itu banyak, curah hujannya semakin banyak. Kalau zaman dahulu ya paling-paling setahun sekali 2 kali hujannya. Pas kami berada di Abu Dhabi sana, setahun itu paling dikasih hujan 7 atau 10 kali. Kalau sekarang sudah banyak terjadi banjir. Ini pergeseran yang luar biasa. Dan gurun Sahara juga seperti itu. Curah hujannya berubah drastis. Ini Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan demikian. Ya, sudah mengabarkan demikian. Tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti akan ada daerah Jazirah Arab itu ditumbuhi rumput-rumputan yang segar. Ini nanti menjadi subur kembali. Ini semuanya pasti akan terjadi. Itu. Kita kembali. Allah mengutus angin lawaqiha agar supaya dengan angin tersebut Allah menjadikan buah-buah saling berbuah, ya. Buah itu walaupun panjenengan mungkin tidak mempelajarinya, ini ana sing lanang, ana sing wadon, pari, ya, semua segala macam buah. Pasti ana lanange, ana wadone. Kalau tidak ada itu maka tidak akan berbuah. Gini mboten yang biasa tani. Jadi yang membuat dia bercampur itu adalah karena diutusnya angin oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini maksudnya. Lawaqiha. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Buah itu bisa berbuah itu karena ada cara bahasa manusianya sperma laki-laki yang terbang mencelok maring tempatnya perempuan. Itu dengan bantuan angin. Tidak seluruhnya, akan tapi sebagian besar. Ada juga yang pengaruhnya berasal dari misalnya lebah atau tawon. Itu semuanya diatur oleh Allah semuanya.
Terlanjutkan. Fa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, air, ya. Kalau Allah mengatakan berfirman angin itu diutus, kalau air itu diturunkan, ya. Fa asqainakumuhu, dan kami memberi kamu minum dengan air tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukanlah kamu pemeliharanya. Kita tidak memelihara air, gini betul? Ya, Allah yang memelihara di dalam tanah. Ya, manusia tidak berhak, tidak punya kemampuan. Panjenengan tahu negara Iran? Tahu nom betul? Iya, itu negara kotanya, ibu kotanya lagi kekurangan air. Kota tapi ora duwe banyu. Kira-kira seperti apa? Kalau manusia ini, ya panjenengan di Cikadu, Lumbir dan sekitarnya, alhamdulillah ya, untuk tahun ini tidak perlu nimba, ya, tidak perlu ngangsu ini, ya. Walaupun banyak terjadi hujan besar, ya, di mana-mana kita mendengar banjir dan sebagainya, alhamdulillah daerah kita masih aman, ya, daerah kita masih terkendali, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti kita aman dari azab Allah, bukan berarti seperti itu. Bisa saja Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan balaknya di daerah kita, bisa saja. Maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar bencana-bencana yang terjadi di mana-mana itu tidak terjadi di lingkungan kita. Ya, jamaah rahimakumullah, saya punya teman guru SMP Sokaraja, rumahnya hanyut, hilang semuanya. Ya, gara-gara kemarin pas banjir bandang dari Gunung Slamet. Ini semuanya akibat apa? Akibat ulah tangan-tangan manusia. Ya, semuanya ada ketentuannya. Kalau semuanya kita mengeksploitasi atau tidak dengan perhitungan, maka yang terjadi adalah bencana. Saya sering sampaikan, ya, agama Islam itu rahmatan lil alamin, tunjukkan bahwa kita itu rahmatan lil alamin, ya, untuk lingkungan kita, ya, terkait pemeliharaan lingkungan, pembuangan sampah dan sebagainya. Monggo tunjukkan bahwa kita semuanya seorang muslim yang memelihara lingkungan. Karena kalau nanti kita biarkan, yang akan rugi adalah kita sendiri. Pasti ketika kita tidak peduli dengan lingkungan kita, maka lingkungan juga akan menjadi tidak kondusif, akan timbul bencana, banjir, bencana yang lain-lain, penyakit dan sebagainya. Ini. Wa inna, kita lanjutkan. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan, dan kami juga yang menjadi warisun, ahli warisnya. Ya, ada kematian yang banyak maupun sedikit di mana tempat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatur itu semuanya. Siapapun yang mati, siapapun yang lahir, ya, itu Allah yang mengatur itu semuanya, dan Allah yang mewarisi. Ketika ada bumi yang mati semuanya, itu Allah yang akan mengatur siapa yang akan diberi kekuasaan untuk menguasai bumi tersebut, itu Allah yang akan mengatur. Gitu. Ya. Ini semuanya kita semuanya tidak sama sekali tidak bukan khazanahnya, bukan bendaharanya kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur itu semuanya. Kita lanjutkan. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin.
Dan sungguh kami mengetahui mustaqdimin, orang-orang terdahulu, ya, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Allah mengetahui semuanya. Apa yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dari para malaikat dan jin, itu Allah mengetahui semuanya. Binatang-binatang apa yang diciptakan oleh Allah dari mulai Allah menciptakan bumi sampai hari ini, itu semuanya Allah mengetahui. Dan begitu juga walaqad alimnal mustakhirin. Allah mengetahui orang-orang yang datang kemudian sampai besok hari kiamat. Ya. Panjenengan pengen mendapati hari kiamat nambaten aja ngasih. Ya, karena orang-orang yang mendapati hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, karena besok pada hari kiamat, sebelum hari kiamat, di antara tanda-tanda kiamat besar itu akan dicabutnya roh orang-orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Sudah mati semuanya. Eta di antara tanda-tanda kiamat kubro. Pada zaman beberapa tahun yang lalu sudah kami sampaikan kajian tentang kiamat, ya. Nggak panjenengan kemutan, tapi kadang-kadang wong ngaji di perkara turu. Ada 10 tanda-tanda kiamat kubro. Di antaranya adalah nanti menjelang akhir zaman, ya, ketika Dajjal sudah turun, ketika Nabi Isa sudah turun, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah turun, ya, nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada sebiji jawi keimanan, sedikit sekali keimanan, akan ditiupkan seperti angin, ya. Semua yang ada keimanan dalam hatinya sedikit akan mati. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang kafir. Lalu terjadilah kiamat. Itu. Jangan mengharap mendapati kiamat. Kita percaya kepada hari kiamat, tapi berdoa agar tidak mendapati hari kiamat. Karena kalau kita mendapati hari kiamat, berarti kita sudah tidak punya iman. Naudzubillah. Ini. Wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka, orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai orang-orang yang nanti makhluk terakhir yang dilahirkan, ya, diibaratkan pada waktu hari kiamat pun digambarkan dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang mungkin bayi yang baru lahir, ya, ada lagi ibu-ibu yang masih mengandung bayinya. Itu semuanya Allah mengetahui dan Allah akan mengumpulkan mereka. Innahu hakimun alim. Dia Allah tabaraka wa taala hakim, maha bijaksana dan alim, ya. Allah bijaksana, tidak seperti kita bijaksananya kadang-kadang bijaksana kadang-kadang orang. Okay, tapi Allah senantiasa bijaksana, menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan. Lalu pada ayat-ayat berikutnya, setelah Allah di dalam awal-awal surat Al-Hijr menceritakan tentang ciptaan Allah di langit, di bumi dan sebagainya, dimulai ayat yang ke-26 ini Allah menceritakan kepada kita tentang penciptaan Adam. Ya, nanti bagaimana Adam diciptakan, lalu bagaimana iblis, ya, diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Kita baca terlebih dahulu. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, manusia, maksudnya Adam, min salsalin min hama'in masnun, dari semacam tanah liat, ya, dari tembikar yang diberi bentuk. Ya, tak? Ya, Allah menciptakan Adam itu dari saripati tanah. Semuanya ada unsur. Seluruh tanah-tanah yang ada di bumi itu digenggam oleh Allah untuk dijadikan asal muasal Nabi Adam. Ya, sehingga nanti keturunannya Nabi Adam ada sing berkulit hitam,
ada sing berkulit putih, ana sing kulite abang, ana sing kuning. Panjenengan kulitan apa? Coklat nggih. Ya kan ada ya abang, ana ya abangnya ana yang putih, ana sing kuning, ya sing hijau langka nggih. Sing hijau langka. Ya kita coklat. Ada yang hitam legam juga ada. Ini semuanya memang seperti itu, ya. Allah sudah mempersiapkan itu semuanya. Lalu Allah melanjutkan, walajana khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, bangsa jin kami ciptakan sebelumnya, min qablu sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan jin. Dan juga Allah sudah menciptakan malaikat. Bumi, langit sudah diciptakan atau belum kira-kira? Sudah atau belum? Sudah ada. Ya, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Allah sudah mempersiapkan tempat tinggalnya karena bumi itu juga menjadi tempat tinggal bangsa jin. Itu, ya. Bangsa jin juga ditempatkan oleh Allah di bumi. Makanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan langit, sudah alam semesta ini sudah tersusun sedemikian rapi. Dari apa Allah menciptakan? Min naris samum, dari nyala api yang sangat panas. Lalu Allah melanjutkan, Allah berfirman kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, berarti sebelum diciptakan Adam, malaikat juga sudah diciptakan. Sesungguhnya aku menciptakan basharan, laki-laki, manusia dari tanah seperti tembikar, ya, yang diberi bentuk. Itu Allah menciptakan Adam itu dari tanah liat seperti tembikar yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepadanya, ya, gampangannya cara manusianya, ya, dari tanah sing gawe bata dibentuk menjadi manusia, okay? Lalu ditiup ruh. Itu kira-kira ini gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita awal Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi ya tidak bisa kita gambarkan persis karena itu ciptaan Allah, tidak mungkin kita bisa menggambarkannya secara detail. Hanya Allah menggambarkan secara globalnya seperti itu agar supaya mudah untuk kita tangkap, ya, proses kejadiannya, ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, ya, ketika sudah disempurnakan dan sudah diberikan rohnya, berarti Nabi Adam diciptakan gede apa cilik, bayi apa wis gede kira-kira? Ya sudah besar, sudah berbentuk untuk dari bayi lalu tumbuh. Tapi Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah langsung menjadi manusia dewasa. Itu tingginya kata Nabi SAW sekitar 30 meter. Nanti panjenengan juga di yaumul qiyamah, ya, tingginya kira-kira 30 meter. Itu dia banget nggak? Itu, ya, makanya berbeda nanti kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita di akhirat berbeda, ya. Kulit kita akan lebih tebal, kita lebih tinggi, kita lebih kuat, dan sebagainya dan sebagainya. Karena besok di padang mahsyar kita tahu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, matahari itu didekatkan sejauh 1 mil, 1,5 kilo. Betapa panasnya. Kalau keadaan seperti di dunia ini tidak akan mungkin kuat, maka Allah akan menciptakan kita kembali, kita dalam keadaan yang jauh, ya, tidak seperti sewaktu kita di dunia. Faqamulahu sajidin. Allah memerintahkan ketika sudah aku sempurnakan dan sudah aku tiupkan ruh yang dari sisiku, maka
tunduklah kamu dengan bersujud kepada Nabi Adam. Di sini para ulama menjelaskan bukan sujud penyembahan, akan tetapi sujud penghormatan. Karena penyembahan itu hanya kepada Allah. Sedangkan maknanya di sini sujud di sini adalah sujud penghormatan. Karena Allah yang memerintahkan para malaikat, ya, para malaikat. Dan menurut para ulama, bangsa jin yang ada di langit sana itu satu orang saja, ya, yaitu yang namanya iblis. Iblis sebenarnya dahulu kata para ulama adalah bangsa jin yang taat, sehingga diangkat oleh Allah ke langit bersama para malaikat. Akan tetapi dikarenakan iblis ini tidak patuh kepada perintah Allah tabaraka wa taala, maka dia diusir. Ini kita lanjutkan dulu kisahnya. Faqalahu sajidin, maka ketika sudah disempurnakan, ya, Adam, maka hendaklah kalian menundukkan dengan bersujud, ya. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ya, para malaikat semuanya bersujud, semuanya tanpa terkecuali, semuanya malaikat kecuali iblis, iblis, hanya iblis. Berarti iblis ini masuk golongan sebenarnya dahulunya di sana, ya, kata para ulama, masuk golongan orang-orang yang berada sudah diangkat oleh Allah derajatnya sebenarnya. Gitu. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan para malaikat semuanya, pembesar yang ada di langit itu bersujud kepada Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah, semuanya bersujud kecuali iblis. Aba, dia enggan ayyakuna ma'as sajidin, untuk menjadi orang-orang yang bersujud. Kenapa? Lalu iblis Allah berfirman, qal, ya iblis, wahai iblis, malaka, kenapa kamu alla takuna ma'as sajidin, kenapa kamu tidak bersama orang-orang yang sujud? Semuanya malaikat, lihat, semuanya malaikat bersujud, kenapa kamu tidak mau bersujud? Ya, ini apa jawaban iblis? Qal, iblis menjawab, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min khama'im masnun. Aku tidak akan pernah bersujud kepada seorang laki-laki yang engkau ciptakan dari tanah liat, ya, tanah liat seperti tembikar yang diberi bentuk. Ini jawaban si iblis. Ketika ditegur oleh Allah tabaraka wa taala, kenapa iblis, ya kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Saya tidak mau untuk bersujud kepada orang atau makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Ya, kenapa demikian? Dilanjutkan. Ya, karena iblis merasa dia lebih mulia. Dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka dia berkata demikian. Ya, aku berkata, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min khama'im masnun. Itu. Aku tidak akan bersujud, ya, sekali-kali tidak akan bersujud kepada seseorang yang kau ciptakan dari tanah liat yang diberi bentuk. Lalu Allah tabaraka wa taala mengutuk iblis, ya, karena tidak mengikuti perintah Allah. Qal, Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluarlah kamu darinya. Keluarlah kamu darinya, fa innaka rajim. Sesungguhnya kamu ini rajim. Apa rajim artinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? Terkutuk. Ya, terkutuk atau dirajam atau di apalah yang bermakna seperti itu, ya. Ini wa inna 'alaika la'nata ila yaumil qiyamah, wa inna 'alaika la'nata ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya bagi kamu wahai iblis laknah,
ya laknat Allah sampai hari dibangkitkan, hari pembalasan atau sampai hari kiamat. Itu. Dan iblis ini satu-satunya jin yang tidak mati. Ya sampai hari kiamat ditangguhkan. Kalau bangsa jin yang lain tetap mati seperti kita. Ya, iblis ini tidak mati. Ya tidak mati dan akan hidup sampai hari kiamat. Kita lanjutkan. Qal iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, bahkan ini iblis meminta ditangguhkan kematiannya sampai hari dibangkitkan. Ya. Lalu diijabahi oleh Allah, qal fa innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau iblis ya benar-benar menjadi orang yang diberi tangguh, artinya umurnya akan dipanjangkan sampai hari dibangkitkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Ya, pada hari waktu yang ditentukan, yaitu nanti pada hari kiamat setelah dibangkitkan. Terlanjutkan. Ini percakapan antara Allah dan iblis. Qal, iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbi, Tuhanku, karena engkau sudah mengutukku, sudah menyesatkanku, ya, la uzayyinanna lahum fil ard. Sungguh aku akan hiasi dunia bagi mereka, bagi manusia, fil ard, di dalam bumi. Iblis sudah mengucapkan, bersumpah kepada Allah, sungguh aku akan menghiasi dunia untuk manusia, agar supaya manusia menganggap indah dunia, sehingga tidak mau beramal soleh kepada Allah tabaraka wa taala. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh kata iblis, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, ini adalah sumpahnya iblis. Ya, ya maring wong jangan ngomong iblis nggih. Kadang-kadang saking jengele iblis kon. Itu memang iblis ini memang makhluk yang terlaknat ya. Gitu. Iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia semuanya, akan menjadikan indah seluruh amal-amalannya di dunia ini. Makanya kita harus tahu bagaimana tipu daya iblis. Itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Masih ingat bedanya syaitan karo iblis karo jin? Harus tahu nggih? Ya, iblis itu bangsa jin, jin itu secara keseluruhan bangsanya kayak kita manusia. Iblis itu ya nama, ya seperti Adam nama seorang manusia, iblis itu nama seorang jin. Sedangkan syaitan adalah makhluk atau orang-orang yang menyuruh kepada keburukan, baik dari kalangan jin maupun dari manusia. Itu disebut syaitan. Itu. Ada setan dari malaikat? Wonten mboten? Enggak ada. Nggih, malaikat itu senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Gitu. Lalu masih perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, semuanya akan disesatkan, semuanya akan dibikin indah, dibikin senang dengan kedunia, masalah duniawian, kecuali hamba-hambamu minhum, di antara mereka, di antara manusia yang mukhlasin. Apa itu mukhlasin? Mukhlisin apa? Ya, orang-orang yang ikhlas.
Itu. Ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatu, iblis minggir. Ya, itu kuncinya agar kita bisa terhindar dari bisikan syaitan, bisikan iblis. Ya, itu adalah kita senantiasa ikhlas di dalam beribadah, di dalam menjalani kehidupan kita. Karena ini kunci, ya, agar kita tidak terpengaruh oleh bisikan syaitan. Ini iblis sudah menyatakan perang kepada kita. Ya, sampai hari kiamat nanti saya tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Akan tapi iblis sendiri sudah mengatakan, kalau seorang manusia itu ikhlas, dia tidak akan sanggup untuk menggodanya. Kuncinya tadi apa? Ikhlas. Itu. Segala macam ibadah harus kita kerjakan dengan ikhlas. Segala macam amal perbuatan kita kerjakan dengan ikhlas. Insyaallah, ya, kita tidak akan mudah untuk digoda oleh iblis. Kita lanjutkan sedikit. Lalu Allah berfirman, "Qal hadza siratun 'alayya mustaqim." Inilah jalan alayya, jalan kepada aku, kata Allah. Jalan kepadaku mustaqim, yang lurus. Agama ini, agama Islam ini adalah jalan kepada Allah yang lurus. Makanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini, ya, Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita untuk menuju siratal mustaqim, jalan kepada Allah yang lurus. Kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah kecuali kita mengikuti jalan ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, inna ibadi, sesungguhnya hambaku, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Ini pernyataan dari Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku. Siapa ini hamba-hambaku? Ya, akan lalu dijelaskan oleh Allah. Laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak mempunyai kekuasaan. Iblis, kamu tidak mempunyai kekuasaan terhadap hamba-hambaku, kecuali manittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, minal ghawin, dari orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang mengikuti iblis adalah orang-orang yang tersesat. Tapi kata Allah, hamba-hambaku, ya, hamba-hambaku tadi, ya, orang-orang yang mukhlasin. Di antara ciri hamba-hamba Allah, senantiasa mereka melakukan segala sesuatu dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dunia, ya, tidak mengharapkan dunia. Lalu Allah melanjutkan, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, itulah yang dijanjikan kepada mereka semuanya, orang-orang tadi yang mengikuti iblis dari kalangan orang-orang yang ghawin, orang-orang yang tersesat. Apa yang dijanjikan kepada mereka? Jahannam. Mereka dijanjikan jahannam. Ya, lalu Allah menyebutkan laha sab'atun abwab. Jahannam itu mempunyai tujuh, sab'ah itu 7 abwab, pintu. Neraka jahannam pintunya ana pitu, lawangnya ana pitu. Likulli babim minhum khuzyun maksur, ya. Setiap pintu dijaga oleh penjaga, ya, yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat, yang sangat kasar, gitu. Ya, ini janji daripada Allah tabaraka wa taala ketika
awal penciptaan manusia, ya, bagaimana sumpahnya iblis, ya. Iblis itu nanti akan semuanya diturunkan oleh Allah ke bumi, dan iblis ini akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan keturunannya Nabi Adam, dan kita keturunan Nabi Adam, untuk senantiasa itu tadi, ya, untuk senantiasa berpaling dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita terhindar dari itu semuanya, ya, kita harus menjadi hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Allah, ya, orang-orang yang senantiasa beramal solih, ya, senantiasa bersegera dalam kebaikan, senantiasa ikhlas dalam beramal, ya, menghilangkan niat yang bukan lillahi ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa naqallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.